eh, kalau mazhab Syafi'i ini jadi tidak terlalu lebar bukanya Pak. Buka tidak seperti ini, enggak. Kan biasanya ini kan ngejar ini kan. Nah, jadi kita cukup satu tanggul. Kemudian ini dihadapkan ke kiblat karena di arahnya harus kiblat. Nah, kemudian dalam mazhab Syafi'i berdiri tegak. Setelah itu ketika dia mengangkat tangan dia setentang telinga. Nah, itu setentang Allahu Akbar. Disentuh kan. Kadang-kadang begini juga dia tidak apa-apa. Nah, tapi yang menyentuh daun. Nah, ini dalam hadis Rasulullah. Jadi Imam Syafi'i memilih hadis tentang menyentuh daun telinga atau setentang daun telinga. Kalau yang ini pun bisa Pak, boleh dalam hadis ada. Cuma Imam Syafi'i memilih hadis ini. Soalnya mau ketiga-tiganya dipraktekkan tidak mungkin kan? Tidak mungkin, harus dipilih satu. Allahu Akbar. Nah, jadi ini dihadapkan ke arah kiblat. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'at mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Di atas pusat, di bawah dada. Di sini boleh juga. Yang nggak boleh, nah ini. Kalau ini boleh. Jadi di atas pusat, di bawah dada. Kalau di bawah pusat, ini mazhab Hanafi. Mazhab orang Cina itu banyak Hanafi kalau dulu. Oleh sebab itu Allah santai kan? Kalau mazhab Hambali dia di dada, hampir sama dengan mazhab Syafi'i. Kalau Albani Nasrullah. Tapi sekarang udah tidak banyak lagi nih. Kalah dalil. Kalau di atas dada kan sama, di sini dada juga, di sini dada juga sama. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i. Kemudian masalah kita ruku. Allahu Akbar. Kalau dapat sih rukunya tidak usah dibahas. Harus lengkap. Sempurna. Allahu Akbar. Nah, ini apa gitu? Lutut. Nah, ini kita cengkram. Dalam hadisnya. Dan ini kata Rasulullah tidak boleh begini, dia harus rata. Kalau kata di dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, apabila gelas air yang penuh diletakkan di sini tidak tumpah, langsung. Kalau dapat tidak usah di sini, karena dalam hadis lebih banyak menyatakan di lutut. Kemudian Sami Allahu liman hamidah Rabbana. Kemudian cara sujud mazhab Syafi'i ini lutut dulu Pak. Lutut, setelah ini tangan, kemudian ini, kemudian baru hidung. Allahu Akbar. Jadi ketika kita sujud ini setentang Pak, sama dengan kita takbir. Sama. Jadi tidak usah begini. Apalagi begini. Jadi setentang. Dan ini ketika sujud mazhab Syafi'i dibuka, tidak boleh ditutup. Kalau ditutup berarti dapat memakai mazhab Hambali. Nah, itulah yang mazhab Salafi yang orang-orang katakan Salafi, orang Salaf. Nah, itu dia banyak memakai mazhab Hambali. Jadi kalau mazhab Syafi'i
dalam Fathul Mu'in, nah di sini sekitar 1 bulan. Allahu Akbar. Nah ini menghadap ke kiblat. Kalau ini agak dihadapkan ke kiblat, agak. Kemudian tangan mendapat nggak usah sini. Nah, pas kalau kita waktu nunjuk Allahu Akbar, kalau mau nunjuk kita tahiyat awal atau terakhir, posisinya nanti Allahu Akbar langsung dipasang, nggak usah gini. Allahu Akbar baru dipasang, nggak usah langsung Allahu Akbar. Nah, ini nanti kalau mazhab Syafi'i ketika dia meluruskan tangan itu bacaannya ketika itu bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Umpama at-tahiyatul mubarakatus shalawatus. Begini terus kita masih tidak bergerak. Kemudian pas bacaan asyhadu alla ilaha illallah. Pada waktu itu kita mengesahkan Allah. Illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ini sebenarnya persaksian kita. Persaksian kita kepada Allah, menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang disembah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli sampai seterusnya innaka hamidun majid. Begini. Tapi kalau kita nanti belajar ma'rifat, begini Pak. Kalau orang ma'rifat, Allahu Akbar sama. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gusdukan begini. Ini pertemuan Allah dengan Rasul. Karena Allah dengan Rasul tidak boleh dipisah. Maksudnya kalau kita tidak percaya kepada Rasul, percaya kepada Allah, itu memisahkan Allah dan Rasul. Maka kita termasuk murtad, keluar dari agama. Percaya kepada Nabi Muhammad, tak percaya kepada Allah, itu berarti memisahkan antara Allah dengan Tuhan. Nah, jadi pada waktu itu kita asyhadu an la ilaha illallah, penyaksian diri. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai innaka hamidun majid. Jadi kita lebur pada Allah bersama dengan seluruh alam semesta. Ini alam semesta maknanya. Jadi kita lebur pada Allah dan seluruh alam semesta karena kita diliputi oleh Allah dan alam semesta juga diliputi oleh Allah. Nah, jadi kalau Imam Malik itu pakai lingkaran Pak dia. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul dari kanan ke kiri. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ada dua begini terus, yang satunya lagi ketika menyebut nama Allah diangkat kanan. Ini telunjuknya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatan. Asal menyebut Allah. Trek menyebut Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, sampai seterusnya. Ini jadi kita tidak usah turut-turutan. Kalau Imam Syafi'i begini, asyhadu an la ilaha illallah, maka kita harus begini. Walaupun 1000 orang yang bilang bahwa itu salah, kita tetap pada pendirian. Sama dengan
kita belajar tarekat. Orang lain bilang 1 juta, orang lain bilang sesat dan sebagainya. Kalau kita dah yakin, tidak usah ikut yang menyesatkan. Biar kita 2 orang, 3 orang, itu harus yakin, harus teguh dalam hati. Nah ini waktu kita. Jadi yang perbedaan itulah Pak. Sholat kita itu nanti ketika kita kunut, itu kan kunut itu menurut ulama. Jadi kita jangan terpengaruh kepada kunut subuh. Para ulama kita macam-macam. Apakah bid'ah atau sunnah? Ya kan? Bid'ah kan? Al-bid'atu fi'lu ma lam yuhad fi asli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah. Dalam kaidah ini, bid'ah itu adalah suatu perbuatan yang belum dikenal dalam sana Nabi. Bid'ah itu. Nah, jadi sholat subuh itu ada kunutnya. Dua ulama mazhab mengatakan bahwa pertama, Imam Hanafi mengatakan bahwa kunut itu adalah bid'ah. Jadi yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah itu adalah mazhab Imam Hanafi. Kalau mazhab Imam Hambali tak perlu dikerjakan, tak perlu dilakukan. Jadi mereka yang bermazhab Hanafi tak pernah dia berkunut subuh. Jadi tidak pernah. Kemudian mazhab Maliki, guru dari Imam Syafi'i, itu mengatakan bahwa kunut subuh hukumnya adalah sunnah. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kunut subuh hukumnya adalah sunnah. Tapi tata cara pelaksanaan mereka berbeda. Misal kalau Hanafi nih Pak, di rakaat yang kedua kan Allahu Akbar. Kemudian kan baca surat, baca Al-Fatihah. Setelah itu membaca surat, membaca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian dia baca surat. Dia tidak pakai bismillah di awal Pak. Langsung Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung dia Pak. Dia sendiri. Jadi tidak pakai berjamaah. Allahumma inna kita. Yang lain demikian juga membaca sama-sama. Setelah itu Allahu Akbar, berruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud. Buka mazhab Maliki. Jadi dia membaca setelah membaca surat. Membaca surat. Kalau Imam Syafi'i terbalik, setelah iktidal. Setelah itu Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Langsung Allahu Akbar. Dalam bahasa Syafi'i subhanallahil azim wa bihamdihi. 3 kali. Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allahumma ihdina fiman hadayt wa afina fiman afawt wa tawallana sampai seterusnya. Jadi perbedaan mazhab. Oleh sebab itu nanti kalau Bapak memang berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i, walaupun orang mengatakan bid'ah, Bapak tetap melaksanakan. Karena kita ada panduan, kita ada ulama. Yang ulama itu sudah diyakini kebenarannya. Sebenarnya ulama yang 4 ini benar semua Pak. Benar semua Pak. Tidak ada yang salah. Cuma bagi kita ini memilih siapa di antara yang mau kita jadikan penuntun kita. Kebetulan di Indonesia lebih banyak mayoritas mazhab Syafi'i saja. Yang 3 ini benar, tidak usah kita salahkan.
Kenapa benar? Ada mimpi. Kenapa benar yang tiga ini? Begini Pak, ketika Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi ulama sufi pada saat itu, ahli fikih dalam bidang 4 mazhab, kemudian orang-orang yang di Baghdad, di daerah itu selalu mengikut mazhab dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Mazhab pertama dalam fikih Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah mazhab Syafi'i Pak. Mazhab Syafi'i. Ramai orang bermazhab Syafi'i. Akhirnya bermazhab Hambali sepi itu Pak. Lalu mimpilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mimpi lalu bertemu dengan Rasulullah. Di samping Rasulullah Imam Ahmad bin Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Lalu berdampingan Rasulullah datang berdua menghadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Wah, Rasulullah datang. Kemudian kata Rasulullah, wahai Abdul Qadir Jailani, bantu ini gurumu, bantu, karena guru itu maksudnya senior. Nah, lebih bantu Syekh Ahmad Imam Hambali ini gak bantu mazhabnya. Kemudian setelah bangun dari tidur, dia teringat bahwa kata Rasulullah, bantu mazhab Hambali. Lalu yang tadinya dia bermazhab Syafi'i, maka dia melepaskan mazhab Syafi'i dan langsung mengembangkan mazhab Hambali. Setelah dikembangkannya, alhamdulillah di Baghdad ramai. Jadi seimbang antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Tapi maksud Syekh Abdul Qadir Jailani itu tetap mengajarkan mazhab Syafi'i dengan murid-muridnya. Diajarkan mazhab Syafi'i, Hambali, tapi lebih banyak dia mengajarkan mazhab Syafi'i. Nah, dari mimpi tersebut berarti sudah diridhoi oleh Allah, maksudnya oleh Rasulullah SAW. Berarti semua mazhab itu benar. Cuma bagi kita ini supaya tidak semraut dan kacau, harus dipilih satu. Ibarat kita ada 4 rumah, disuruh pilih, nah, gitu. Ini 4 rumah yang akan kalian tempati, ini satu saja, tidak usah 3. Nanti repot mau bersihkannya, mau apa itu. Nah, jadi kita pilihlah di antara 4. Jadi yang kita pilih 1, yang kedua, ketiga, keempat itu kita tidak pilih. Bukan berarti mereka jelek rumah itu, bagus. Cuma kita memilih yang pertama. Jadi mazhab itu tidak ada yang jelek. Yang pakai kunut dengan tak pakai kunut itu pun sama benar. Karena mereka berdasarkan dalil. Nah, inilah yang fungsinya kita itu toleransi terhadap amalan mereka, tapi tetap pada amalan kita. Sama dengan bertarikot. Tarikot itu banyak, semua bagus, pakaian indah, kan? Semua bagus. Siapa bilang tidak bagus? Amalan semua. Tapi kita kan punya tersendiri. Nah, kita ada amalan sendiri. Rumah sudah kita pilih, kita tetapkanlah rumah kita. Tidak usah pindah-pindah. Itu kan kalau pindah-pindah kan numpang rumah. Nanti suatu saat diusir juga. Iya. Kamu kan sudah ada rumah. Masa rumah? Bolehlah kalian main rumah kami, boleh. Nah, tapi jangan sampai menetap. Boleh kalau mau menetap, jadi kita artinya punya 2 rumah. Tapi sanggup tidak membersihkan 2 rumah? Permasalahannya kan sanggup tidak sanggup kita Pak. Mau 10 tarekat pun boleh, tapi sanggup tidak kita mengamalkan? 1 tarekat aja. Udah. Satu tarekat saja sudah bagus, sudah agak mandek, apalagi banyak tarekat. Ada penuntutan mana? Nah, itu nantinya akhirnya kepada ria. Kalau banyak 10, tapi tidak pernah diamalkan. Itu kan nanti akhirnya kita bertanggung jawab dengan guru.
Kok kenapa nggak kau amalkan? Ngambil banyaknya saja, kan percuma gitu. Jadi ngambil casing saja, ngambil casing bagus, tapi isinya nggak kita manfaatkan. Nah, gitu. Jadi demikian juga dalam berusaha. Jadi pertama Pak, yang mau kita semuanya kan kita sudah tahu. Nah, jadi yang mau kita katakan Allah, yang ini adalah mazhab Syafi'i. Bukan begini. Allah. Ini kalau Hambali. Kalau Maliki dia lebih banyak begini ada juga, tapi dia banyak juga dari begini Pak, sama dengan Syiah. Apakah salah? Benar, karena dia ada dalil. Dia tetap tidak usah kita salahkan. Benar semua. Nanti kan pertanggungjawabkan dengan Allah. Kemudian ketika bersedekah di atas pusat mendengar, malah kalau guru sekumpul boleh. Kemudian ketika ruku mendengar, ketika kelujur asyhadu alla ilaha illallah diluruskan sampai inaka hamidul. Kalau tambah makrifat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allah masuk sampai seterusnya. Kemudian salam, kalau salam itu ditambah dengan makrifat. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi awalnya latifatul qalbi, akhirnya latifatul qalbi juga kan. Ini campur kan. Kan misalkan ini kan latifatul qalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini asal. Nah, dari asal pulang ke asal. Kemudian langsung kita pandang ini. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi latifatul qalbi. Kalau dalam makrifat ini latifatul qalbi itu adalah simbol dari Ka'bah. Kalau di sini simbol dari Baitul Maqdis. Kalau dada ini simbol daripada arasnya Allah. Kalau sini simbol dari kursinya Allah. Tapi ini bukan Ka'bahnya yang sebenarnya di sana Pak Ka'bah. Ini adalah simbol. Ibarat simbol ini adalah tower dari satelit. Satelit kan asli sana pemancar. Kemudian dari satelit itu dialirkan kepada tower. Nah, kalau sudah ada towernya, itu sinyalnya pasti cepat Pak. Dekati towernya, pasti nyambung ke satu. Demikian juga kalau kita Ka'bah di sana, maka dekati ini latifatul qalbi. Kalau di sana Baitul Ma'mur dekati sini, ini adalah simbol ada tower sehingga cepat ter. Jadi cara kita sholat gerakan mazhab Syafi'i. Tapi insya Allah nanti kita langsung fokus kepada bagaimana konsentrasi kita. Nah, kalau mau ini barangkali terlalu banyak Pak. Misalnya ketika kita memandang Bismillahirrahmanirrahim, memandang kemudian bercakap, bergerak, kan tiga kita memandang, mendengar, bercakap, bergerak, ada 4. Nah, ketika kita memandang, bergerak, mendengar dan bercakap, sebenarnya yang menggerakkan kita itu siapa? Nah, kalau sudah kesimpulan Allah, itulah kita memandang, oh yang membuat memandang hati ini Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh, yang membuat aku bisa bercakap-cakap, berkalam ini adalah Allah. Kata Imam, Allahu Akbar, kita dengar. Oh, yang membuat kita itu mendengar adalah Allah. Nah, itu tadi Pak. Semua itu nanti kesimpulannya. Gampang itu khusyuk Pak, insya Allah. Kalau udah cara ini praktis Pak, praktis. Kalau ada waktu mungkin langsung kita ya. Oke, mungkin tentang gerakan udah kita nanti tinggal Bapak nanti praktekkan. Misalnya lupa boleh ditanya. Kalau dapat nanyanya di sini. Kemudian ometiknya pun sulit juga untuk memahami itu sulit. Oke, sekarang kita khotaman wajibkan. Jadi Kak nanti Pak kalau pertemuan misalnya ada itu nanti kalau dapat bawa ini. Jadi itu nanti praktek semua. Menakibannya apanya sehingga nanti Bapak semua bisa praktek sendirian atau dengan teman-teman. Oke, kita barangkali masih khotaman wajibkan. Nanti yang zikirnya biar saya, kemudian yang tawasul Pak Iwan, kemudian nanti doa misalnya nanti setelah berikutnya nanti baru Bapak